Priority is a thing that is regarded as more important than another. Prioritas kita dalam menggunakan uang adalah memuliakan Tuhan dan mencukupkan diri, teman-teman. Ingat ya tadi, memuliakan Tuhan dan juga mencukupkan diri. Mahasiswa, jumpa lagi sama gua di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Guys, kalian ngerasain gak sih waktu tuh kayak cepet banget jalannya? Tiba-tiba kita udah ada di penghujung bulan Oktober aja nih. Padahal kayaknya banyak banget hal yang belum kita jalanin. That's why gua mau ngingetin kita semua untuk ambil waktu sebentar dan merefleksikan diri tentang hal apa aja yang udah kita capai selama 3/4 tahun ini, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Dengan begitu kita bisa fokus kembali menjalani goals di tahun ini dengan sisa waktu yang ada. Dan satu hal yang pasti, Tuhan akan selalu ada dalam setiap langkah kaki kita. So, semangat terus ya guys. Nah, ngomongin soal bulan Oktober nih, tanggal 28 Oktober kemarin merupakan hari peringatan Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira menurut kalian hal apa ya yang bisa kita lakuin di masa sekarang untuk tetap menjaga semangat para pemuda Indonesia di zaman dulu? Coba komen di bawah ini ya. Sambil kalian komen, gue juga mau ngingetin kalian nih untuk join ibadah onsite kita. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang tinggal di kota Bandung, gue mau ajak kalian untuk ibadah secara onsite setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 58 jam 11.30 siang. Di sini kalian bakal kenal sama banyak teman-teman baru sesuai kelompok sel kampus kalian. Ditunggu kehadirannya ya. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau langsung scan QR yang tertera di layar kalian. Selamat memberi! Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai ibadahnya. Enjoy the service guys! Halo teman-teman semuanya, gue percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, we sing. You have brought me to the water, where my past can be swept away, in the current of your mercy, and I know I'll never be the same. There's no limit to your promise, Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. I will jump into the water, where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me and it won't run dry. There's no limit to your promise, Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. Come on, clap your hands. Mari sama-sama katakan dengan imannya kita. Yes, healing in the water, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation, salvation in the water.
Bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk cinta-Mu yang gak pernah menyerah di dalam hidup kami Tuhan. Ini nyanyian hati kami dan ini ucapan syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. When my hands stretch out towards the sky, You never let me run dry. When I dive into the depths of You, my heart is made anew. Jesus, in You. When my hands stretch out towards the sky, You never let me run dry. When I dive into the depths of You, my heart is made anew. Jesus, in You. We sing. Your love is blood, and I'm caught in the current of Your living waters. It's Your love, it's Your love. Your presence is blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, You have won my heart, yeah. When my hands stretch out towards the sky, You never let me run dry. When I dive into the depths of You, my heart is made anew. Jesus, You. Your love is blood, and I'm caught in the current of Your living water. It's Your love, it's Your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, You have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of Your living waters. It's Your love, it's Your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, You have won my heart. Into the deep, I will go with You. Submerge my feet to my head, none of You. As Your presence falls, I am drowned in Your love. Immerse me into the deep. I will go with You. Submerge my feet to my head, none of You. As Your presence falls, I am drowned in Your love. Immerse me, sing. Into the deep, I will go with You. Submerge my feet to my head, none of You. As Your presence falls, I am drowned in Your love. Immerse me into the deep.
runs out on me. Come on. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Never, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love is blood, and I'm caught in the pardon of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over. You have won my heart. Your love is blood, and I'm caught in the pardon of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is mine, all in the wonder. You have taken me over. You have won my Halo teman-teman, selamat datang di ibadah online Kampus Connection. Saya percaya berkat Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Dan saya ingin mengajak kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena kita bisa kembali berkumpul dalam ibadah ini kembali, walaupun tidak secara langsung. Di bulan ini kita membahas bagaimana cara kita mengelola berbagai aspek dalam kehidupan kita, di mana kita juga memiliki peran sebagai seorang pengelola. Dan pemilik dari segala sesuatu yang kita kelola adalah Tuhan sendiri. Saya percaya dalam rangkaian firman Tuhan yang dibagikan di bulan Oktober ini, jika kita terapkan dengan baik, kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, hari ini mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar firman Tuhan akan dibagikan, biar Tuhan yang siapkan hati kami, ajar kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, setiap kita dipercayakan oleh Tuhan berkat, talenta, kemampuan, dan salah satu bentuk berkat yang Tuhan berikan adalah uang. Berkat jasmani ini perlu kita kelola dengan baik. Dan hari ini saya akan share sedikit kisah ketika saya masih tinggal dengan kedua orang tua saya. Suatu hari saya diceritakan oleh mereka mengenai salah satu driver yang bekerja dengan mereka. Singkat cerita, driver tersebut tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya. Alasannya, karena yang bersangkutan mendapatkan warisan yang cukup besar. Namun, karena yang bersangkutan tidak mengatur dan merencanakan keuangannya dengan baik, uang warisan tersebut justru habis dan bahkan membawa masalah dalam kehidupan yang bersangkutan. Karena bukannya menggunakan uang tersebut dengan tujuan yang baik, tetapi uang tersebut dihamburkan dan bahkan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Akhirnya driver tersebut kehilangan uang warisannya dan kembali lagi bekerja menjadi seorang driver. Dari kisah tersebut teman-teman, kita belajar bahwa berkat Tuhan, khususnya uang, itu bukan masalah besar atau kecilnya.
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita setia dan bertanggung jawab dalam mengelola berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan berkaitan dengan kisah tadi, saya ingin sampaikan satu hal yang mungkin sudah sering kita dengar teman-teman. Yaitu uang bisa menjadi tuan yang jahat atau hamba yang baik. Uang bisa menjadi tuan yang jahat ketika kita tidak mampu mengelola uang dengan baik. Sehingga justru uang tersebut akhirnya yang membawa masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita justru diatur oleh uang tersebut. Prioritas kita bergeser, waktu kita dengan keluarga bergeser, waktu kita dengan teman bergeser, bahkan mungkin ibadah pun kita geser karena uang. Tetapi sebaliknya, uang bisa menjadi hamba yang baik ketika kita mampu mengelolanya dengan baik. Uang itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, bahkan kita bisa memakai uang tersebut untuk memberkati orang di sekitar kita dan menjadi satu alat untuk kita membangun diri kita juga teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan, yaitu di Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 13. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Istilah mamon yang tidak jujur di ayat tersebut adalah harta benda duniawi atau yang kita kenal dengan uang. Dan dari ayat tersebut kita belajar bahwa Tuhan ingin kita mampu mengelola harta dengan baik. Harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ia ingin kita setia dalam mengelola uang yang kita miliki. Karena melalui hal tersebut kita diuji teman-teman. Mengelola sesuatu yang kelihatan aja, uang yang kelihatan di tangan kita, aja kita keliru, kita asal-asalan, kita nggak jujur. Bagaimana kita bisa menerima berkat-berkat rohani. Dan hari ini saya akan membagikan beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terkait pengelolaan keuangan. Yang pertama teman-teman, uang yang Tuhan percayakan ke kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan memuliakan Tuhan. Harta yang ada bersifat sementara teman-teman. Dan gak cuma sementara, itu bukan milik kita teman-teman. Tetapi Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola. Dan Tuhan mau kita mengelola uang tersebut untuk memuliakan Dia dan mengerjakan pekerjaannya di dunia. Dikatakan di Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan teman-teman. Ketika kita mengabdi pada Tuhan, sudah sepatutnya kita mengelola uang yang dititipkan Tuhan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Dua hal yang bisa kita lihat dari cara kita mengelola keuangan adalah cara penggunaan uang tersebut dan juga peruntukan dari uang tersebut. Sehingga cara dan peruntukan uang itu bukan hanya masalah cukup atau tidak, tetapi apakah cara kita mengelola keuangan atau cara kita memperuntukkan uang tersebut memuliakan Tuhan atau tidak. Contohnya nih teman-teman, contoh cara yang salah dalam mengelola keuangan yang tidak memuliakan Tuhan adalah dengan tidak jujur, kita boros, bahkan mungkin kita berhutang ke sana ke sini. Dan mungkin ada juga contoh peruntukan keuangan yang salah, yaitu dengan cara memperuntukkan uang-uang itu untuk kita menyuap, atau kita membeli hal-hal yang mungkin merusak diri, atau mungkin bisa menjadi batu sandungan orang lain, atau kita justru menggunakan uang tersebut untuk pamer. Sehingga kita perlu memperhatikan nih teman-teman hari ini dengan seksama. Apakah cara kita dan peruntukan kita dalam mengelola keuangan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, dan apakah memuliakan Tuhan atau tidak teman-teman. Dan kita perlu melihat uang ini bukan sebagai subjek, bukan sebagai sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita cari, tetapi uang ini ada
Karena Tuhan mau kita pakai uang ini sebagai sarana, sama-sama katakan sarana teman-teman. Fokus kita bukanlah mengumpulkan harta di dunia teman-teman. Melainkan harta yang sesungguhnya yang akan kita terima, yaitu di surga nanti. Berkat-berkat rohani. Di Lukas 16 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Ayat tersebut merujuk kepada perumpamaan sebelumnya dari ayat yang tadi kita baca, yaitu mengenai seorang hamba yang tidak jujur. Hamba ini walaupun tidak jujur tetapi ia dipuji karena kecerdikannya dalam memanfaatkan waktu yang sementara sebagai seorang pengelola. Untuk apa teman-teman? Untuk mempersiapkan masa depan di mana ia itu akan dipecat nantinya. Di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menggunakan harta yang kita miliki ini sebagai sarana untuk membangun persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Maksudnya gimana? Bukan maksudnya memanfaatkan uang untuk punya banyak teman atau menarik banyak teman. Tetapi dari cara kita mengelola keuangan kita bisa memberi teman-teman. Kita bisa memberkati banyak orang. Kita sedang mengerjakan keselamatan kita lewat berkat yang Tuhan titipkan. Orang lain pun bisa melihat kehidupan kita lewat kita jujur, kita nggak tamak, kita nggak boros dalam menggunakan uang untuk pamer. Justru kita mengelola keuangan kita dan kita membawa dampak dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya ketika masa hidup kita selesai dan dikatakan di ayat tersebut dengan istilah jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan masuk di dalam kerajaannya teman-teman. Jadi jangan lupa menggunakan uang ini untuk kemuliaan Tuhan teman-teman. Dan di poin yang kedua, yaitu belajar untuk menyisihkan terlebih dahulu. Prinsip yang harus kita ketahui dalam mengelola keuangan adalah menyisihkan terlebih dahulu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam menyisihkan uang, yaitu untuk persembahan kepada Tuhan melalui perpuluhan dan juga untuk menabung. Mungkin teman-teman bertanya, Kak kenapa sih harus disisihkan di awal? Karena banyak orang teman-teman yang kesulitan menabung atau memberi perpuluhan karena alasannya uangnya habis. Jadi nggak bisa ditabung, jadi nggak bisa kasih perpuluhan atau persembahan. Padahal uang yang kita terima baik dalam bentuk uang jajan atau kita bekerja, kita dapat gaji, kita magang, kita menang lomba atau dalam bentuk lainnya. Seharusnya kita sisihkan dulu teman-teman untuk perpuluhan dan ditabung. Baru kemudian dibagi untuk keperluan-keperluan yang lain. Kak, tapi jumlahnya kecil nih yang bisa ditabung, yang bisa dikasih. Jadi malas justru. Jadi malas untuk nabung, jadi malas untuk memberi. Tetapi ingat teman-teman, tadi kita belajar bahwa kita perlu setia dengan perkara kecil teman-teman. Kalau uang yang sedikit aja kita nggak bisa belajar sisihkan, apalagi nanti kalau uangnya lebih besar lagi, kita bisa beli macam-macam, pasti akan lebih susah lagi teman-teman. Dikatakan di Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Teman-teman, dari ayat tersebut kita belajar melalui perpuluhan ini kita sedang belajar mengembalikan 10% kepada Tuhan dari 100% yang Tuhan percayakan ke kita untuk kita kelola. Dan itu memang milik Tuhan. Kita juga belajar untuk mengingat dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan teman-teman. Waktu kita dikasih 100%, kita percaya gak nih sama Tuhan? Kita balikin 10%, Tuhan masih tetap bisa pelihara kita teman-teman. Atau justru kita khawatir dan takut karena 10% itu teman-teman. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu ya. Dan bukan bicara tentang seberapa besar uang yang bisa kita kembalikan ke Tuhan atau tidak, tetapi bagaimana kita belajar untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu 10% aja teman-teman. Hari ini kita belajar untuk memberi karena kita telah menerima. Kita bukan memberi untuk menerima lagi. Dan teman-teman, kita juga harus belajar untuk menyisihkan uang untuk ditabung, untuk berbagai keperluan. Pertama ada tabungan untuk dialokasikan pada saat kita punya rencana di masa depan. Misalkan kita ada keinginan untuk beli barang yang kita perlu. Kita mungkin nabung untuk kursus TOEFL, untuk bahasa, untuk beasiswa atau
mungkin hal yang lain. Dikatakan di Amsal 21 ayat 20 dalam versi bahasa Inggris dikatakan the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Menabung juga diperuntukkan untuk dana darurat, teman-teman. Kita belajar dari kisah Yusuf di kitab Kejadian bahwa ada masa kelimpahan pangan dan ada masa sulit untuk pangan. Dan Yusuf sendiri melalui mimpinya Tuhan dorong untuk menyisihkan sebagian hasil panen yang diperoleh di masa kelimpahan. Dan dengan menyisihkan, kita akan belajar mencukupkan diri juga teman-teman. Dengan sisa uang yang ada setelah kita sisihkan. Banyak orang yang gagal dalam hal ini. Sehingga pada saat bekerja, yang setiap bulan dibayar itu adalah hutang. Entah hutang kartu kredit atau hutang ke teman bahkan. Jangan sampai kita terjerat di dalam hutang teman-teman. Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan menyisihkan dan percaya Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kita teman-teman. Kita masuk ke poin yang ketiga yaitu kita belajar untuk membagi sesuai keperluan dan prioritas. Setelah kita menyisihkan uang kita miliki tadi dan kita persembahkan kepada Tuhan, kita tabung, selanjutnya kita perlu untuk membaginya sesuai dengan keperluan dan prioritas. Dikatakan di Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jelas dikatakan bahwa kita perlu membuat suatu rancangan dan tidak tergesa-gesa teman-teman. Mungkin seringkali ada beberapa orang yang baru dapat uang jajan, langsung kita buka online shop kita dan kita check out semua yang ada di keranjangnya kita. Baru juga kita terima uang jajan, kita langsung all you can eat mungkin setiap hari. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar untuk ambil waktu, kita duduk terlebih dahulu, kita menuliskan apa yang menjadi kebutuhan kita teman-teman. Mungkin waktu kita menuliskan kebutuhan kita, kita bilang kayaknya gue butuh ganti HP baru nih. Kayaknya ada seri baru nih dari HP-nya Apple itu tuh yang baru keluar. Atau mungkin kita merasa butuh buat beli PC nih yang baru nih buat main game nih biar lebih nggak delay. Atau mungkin kita butuh nonton konser nih buat healing nih karena stres banget nih sama kuliah atau kerjaan. Apakah seperti itu? Enggak ya teman-teman. Di sini kita perlu belajar untuk membedakan antara keperluan dan juga keinginan teman-teman. Keperluan adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi supaya kita bisa tetap hidup dengan layak dan bisa produktif atau berkarya. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang kita mau dapatkan, namun kita bisa tetap hidup layak tanpa hal tersebut. Contoh keperluan nih teman-teman. Misalkan kita perlu makan, kita perlu tempat tinggal untuk tidur dan beristirahat, kita perlu pakaian, dan mungkin keperluan-keperluan lainnya yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Dan mungkin contoh keinginan itu seperti ini nih teman-teman. Baju yang terlampau mahal, atau mungkin kita gonta-ganti HP, atau mungkin kita mau liburan ke luar negeri teman-teman. Dikatakan di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah, sama-sama katakan cukupkanlah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian teman-teman, saat kita selesai membagi, pasti nih ada hal-hal yang mendesak tiba-tiba. Atau ada tuntutan nih teman-teman dari lingkungan yang pada akhirnya membuat kita perlu melakukan adjustment, perlu melakukan penyesuaian terhadap perencanaan keuangan kita teman-teman. Mungkin ada keperluan atau pengeluaran yang mendadak yang kita nggak alokasikan sebelumnya. Nah disinilah pentingnya kita punya prioritas dalam mengelola keuangan. Priority is a thing that is regarded as more important than another. Prioritas kita dalam menggunakan uang adalah memuliakan Tuhan dan mencukupkan diri teman-teman. Ingat ya tadi memuliakan Tuhan dan juga mencukupkan diri. Nah misalkan nih teman-teman, kita tiba-tiba diajak sama anak-anak nih di kampus untuk yuk liburan bareng nih pas weekend. Padahal kita tahu kita nih nggak sedang mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut. Dan tabungan kita pun lagi mepet. Jika kita memaksakan mungkin kita bisa untuk ikut acara liburan itu. Namun hal ini nggak baik teman-teman. Karena akan merusak perencanaan keuangan kita.
Apalagi sampai mengorbankan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar kita. Disinilah pentingnya berani untuk kita berkata tidak, teman-teman. Say no. Jangan sampai karena kita ikut-ikutan gaya hidup orang lain, kita ikut-ikutan teman beli barang baru, akhirnya kita gagal dalam merencanakan keuangan, akhirnya kita gagal dalam mengelola keuangan. Sebaliknya, jika kita memang berkecukupan, bahkan lebih, bukan berarti kita boleh menghamburkan uang tersebut, teman-teman. Justru kita perlu mengatur lebih baik hal tersebut supaya bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat dengan menjadi teladan dan melalui pemberian kita. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya nih, mungkin ada kasus lain. Mungkin tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak tapi itu sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang hambur. Misalkan kita tiba-tiba lagi tugas akhir nih, kita tiba-tiba laptopnya rusak nih. Rusak, dibenerin gak bisa sehingga harus beli laptop yang baru. Karena deadline revisi ini udah mepet banget nih. Kalau enggak lulusnya bisa telat nih. Tapi kita lihat nih, waktu kita lihat kita nih nggak punya budget untuk hal tersebut. Kita nggak punya tabungannya. Uang kita nih nggak cukup. Nah di sini teman-teman, pentingnya kita menyadari bahwa peran kita ini sebagai pengelola, teman-teman. Seorang pengelola, seorang bendahara tidak perlu pusing apabila uang yang dikelolanya nggak cukup untuk kebutuhan yang ada. Yang dilakukan apa oleh pengelola waktu uang yang nggak cukup? Ya betul, meminta. Sama siapa? Sama tuannya, sama yang punya modalnya, sama yang punya berkatnya. Dikatakan di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa kita perlu bergantung teman-teman sama Tuhan. Karena Dia yang tahu dan Dia yang senantiasa mau untuk memenuhi kebutuhan kita di waktu yang tepat. Kita juga perlu tekun dan mencari dan menantikan Tuhan di setiap waktu, teman-teman. Kalau hari ini kamu mungkin ada masalah atau kebutuhan keuangan baik secara pribadi ataupun di tengah keluarga, hari ini Tuhan pasti mau dan akan menjawab hal tersebut tepat pada waktunya, teman-teman. Karena Ia sendiri yang mengatakan tadi di Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan, teman-teman. As a closing, izinkan saya untuk sharing sedikit, teman-teman. Dulu sebelum saya memahami tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ini, saya adalah pribadi yang cukup boros, teman-teman. Saya juga sering membeli sesuatu yang gak benar-benar penting karena ke-trigger orang lain beli, saya pun akhirnya beli, dan pada akhirnya saya menghabiskan waktu sekolah itu gak menabung dengan baik, teman-teman. Dan akhirnya kalau diingat-ingat saya pun cukup menyesal gitu, kenapa dulu gak menabung dengan lebih baik gitu. Di satu sisi pun karena saya melihat bahwa uang itu menjadi sesuatu yang penting, akhirnya saya ini menjadi mudah khawatir, teman-teman. Dan khawatirnya itu bukan karena hal-hal yang penting, justru khawatir karena terlalu banyak keinginan, teman-teman. Dan akhirnya saya pun gak tahu uang yang Tuhan percayakan itu larinya kemana, teman-teman. Tetapi setelah saya dengar prinsip tentang pengelolaan keuangan ini, satu hal yang berubah dari diri saya. Saya punya perspektif yang baru bahwa bukan seberapa banyak yang bisa saya dapat, bukan seberapa banyak yang bisa saya hasilkan, tetapi seberapa saya mencukupkan diri dan semakin setia dan pandai dalam mengelola keuangan. Dan sejak dari situ saya belajar untuk mengucap syukur dengan yang Tuhan percayakan, daripada iri hati dan mau sama seperti orang lain. Hari ini Tuhan mau ajar kita untuk setia, teman-teman, dalam mengelola keuangan. Belajar memuliakan Tuhan dari cara kita menggunakan maupun memakai uang tersebut. Kita juga belajar menyisihkan terlebih dahulu untuk persembahan dan untuk ditabung. Dan kita juga belajar membagi keperluan kita dengan tetap memuliakan Tuhan, mencukupkan diri, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Hari ini ketika kita berdoa, teman-teman, setiap hari, jangan lagi kita bilang, Tuhan
apa yang harus aku lakukan dengan uangku. Tapi kita rubah doa kita teman-teman. Kita tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan uangmu? Kenapa? Karena dialah pemberi berkat, dialah yang punya segala sesuatu yang kita miliki dan kita hanya dipercaya untuk mengelolanya teman-teman. Tantangannya hari ini, apakah kita mau datang sebagai pengelola yang baik? Kita mau setia dalam mengelola berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, talenta kita, pergaulan kita, keuangan kita, setiap modal yang Tuhan titipkan apakah mau kita kelola dengan baik karena kita tahu kita bertanggung jawab kepada siapa, atau justru kita tetap mau asal-asalan teman-teman. Hari ini mari sama-sama kita berdoa, kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan teman-teman. Hari ini kami ucap syukur kalau firman Tuhan selesai dibagikan Bapak. Aku berdoa untuk teman-temanku hari ini yang mungkin belum dengan benar mengelola keuangannya, belum dengan cara yang tepat Tuhan dalam melihat posisinya sebagai seorang pengelola di tengah berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kami datang minta ampun sama Tuhan dan kami mau belajar untuk jadi pengelola yang baik Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk teman-temanku yang mungkin lagi struggle di tengah masalah keuangan, biar Tuhan yang turun tangan Bapak, Tuhan yang mencukupkan senantiasa menolong Bapak. Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka, biar Tuhan yang bicara dan Tuhan yang menjawab kebutuhan mereka tepat pada waktunya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang tahu dan sangat tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami Bapak. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan firman ini biar Roh Kudus yang senantiasa bicara secara spesifik untuk setiap kami pribadi Bapak. Teman-teman mari kita terima berkat, diberkatilah Engkau dengan kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dan ada damai sejahtera di tengah keluargamu, diberkatilah Engkau di tengah studimu, di tengah pekerjaanmu, ada nilai-nilai yang terbaik, ada hasil yang terbaik. Diberkatilah Engkau di tengah relasimu biar Engkau bisa menjadi garam dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Aku menyerahkan Tuhan setiap kehidupan teman-temanku ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, bagi yang memiliki pergumulan atau beban doa atau kamu membutuhkan konseling, teman-teman dapat scan QR code di bawah ini dan akan ada konselor yang menghubungi teman-teman. Happy weekend, God bless you.